adik kelas saya itu bilang begini, tapi yang anehnya bang, gitu ya, apa sih bang? Sepanjang jalan ya, cerita duit aja gitu. Nggak ada tuh cerita, oh bagaimana nih pengembangan Islam apa, nggak ada, ini duit. Bapak duitnya banyak tuh Sumansur. Dia bisa bayar antum nanti itu pakai daunnya udah cukup itu. Coba nonton video-video itu sebelah. Dia bisa bayar pakai daun. Uang 23 miliar nih, daun-daun di pesantren disulap nih. Di Sumatera Barat kan banyak daun itu. Kira ditanya, Ustaz, antum ini banyak masalah ya? Kata Sumansur, hoak itu. Ya dijawab lah, kata, masa semuanya hoak? Kata Sumansur, ya hoak itu. Ya kamu jawab lah, kan banyak itu. Kata itu katanya, muka Sumansur langsung berubah gitu. Dia nggak jadi lama-lama, langsung kabur ke mobilnya, sudah tuh pergi ngacir gitu. Para pemirsa, ini petualangan Sumansur nampaknya tidak pernah bisa berhenti. Setelah dia banyak terdesak di beberapa tempat di Pulau Jawa, dia mencoba mengembangkan basis atau sayapnya itu keluar Pulau Jawa. Bersamaan dengan terjadinya gempa di Pasaman minggu lalu, itu Sumansur datang ke Ranah Minang. Ya bahasa resminya mungkin ya kalau dari sini dibilang mau melihat korban gempa gitu. Tapi di sana itu dia datang mencari tempat untuk bikin rumah tahfiz. Nah, saya dapat laporan dari adik kelas saya yang dulu di Kairo, itu yang mendampingi Sumansur. Dia lapor ke saya, Bang, ini ada Sumansur datang ke Minang ini. Saya bilang, ngapain? Katanya mau buat rumah tahfiz. Ah, ya baguslah, kan gitu. Sepanjang cerita katanya, jalan-jalan. Tapi yang anehnya rumah tahfiz yang dipilih itu bukan di pusat pendidikan, gitu. Seperti Padang Panjang atau di Bukit Tinggi, yang terkenal selama ini sebagai pusat-pusat pendidikan di Sumatera Barat. Karena di sana itu kan ada Tawalib, ada Diniyah Putri, ada Kultum Baligin. Kalau di Bukit Tinggi ada perguruan tinggi Akabah, ada macam-macam gitu. Nah, sekarang kenapa di tempat wisata Mande? Nah, dia mau cari tempat di situ gitu. Kalau Mande itu kan saya pikir ya itu kan tempat daerah wisata, pinggir pantai. Terus buat rumah tahfiz di pinggir pantai gitu. Itu santri nanti sambil ngapal Quran lihat bule-bule di pinggir pantai gitu. Ya hilanglah hafalannya. Mana ada itu sebelah. Ya terserah lah. Ya kata adik kelas saya itu bilang begini, tapi yang anehnya bang gitu ya. Apa sebelah? Sepanjang jalan ya, cerita duit aja gitu. Nggak ada tuh cerita, oh bagaimana nih pengembangan Islam apa, nggak ada, ini duit. Wah kalau gitu ya kau simpulkan sendirilah sebenarnya. Ini gimana membuat rumah tahfiz tapi tujuannya duit aja gitu. Dia bilang, ya nanti kita cari tempat gitu. Tapi nggak usah dibeli, cari aja masjid yang tanahnya lapang, ada TPA di sana kita bikin plang gitu. Rumah tahfiz. Terus di situ siapa sebenarnya? Ya kita ini disuruh. Ah ya udahlah. Bapak duitnya banyak tuh Sumansur sebenarnya. Dia bisa bayar antum nanti itu pakai daunnya udah cukup itu. Coba nonton video-video itu sebelah. Dia bisa bayar pakai daun. Uang 23 miliar nih, daun-daun di pesantren disulap nih. Di Sumatera Barat kan banyak daun itu. Jadi senanglah kalian sebegituin aja. Dia ketawa sambil ngakak-ngakak. Nah, setelah itu rupanya Sumansur belum pede ini. Setelah pergi ke Mande, ya kita hanya aneh-aneh aja gitu. Kalau mau bikin pendidikan yang ada pusat-pusat pendidikan lah. Kalau di pinggir pantai kan panas. Kalau di Padang Panjang daerahnya dingin gitu. Di situ banyak institusi pendidikan, ada masjid-masjid besar, ada ulama-ulama besar di situ. Itu juga di Bukit Tinggi. Jadi santri lebih nyaman gitu. Tapi saya menduga ada apa di balik ini. Saya bilang, kalau saya sih nggak mau berprasangka ya. Tapi apa pilihannya ke Mandeh itu, saya bilang. Itu kan daerah wisata. Dan di situ tuh paling untuk show-show aja bahwa dia punya rumah tahfiz di Sumatera Barat gitu. Baik Sumansur setelah itu pengen menarik simpati lah ya. Dia ketemu dengan MUI.
MUI Sumbar. Begitu datang ya MUI-nya belum datang, dia tungguin itu. Begitu datang salaman, pengurus MUI-nya nggak mau dicium tangan gitu. Sumansur seperti mau cium kaki, tapi orang ini cepat-cepat pergi. Kira ditanya, Ustaz, antum ini banyak masalah ya? Kata Sumansur, hoak itu. Ya dijawab lah, katanya, masa semuanya hoak? Kata Sumansur, ya hoak itu. Ya kamu jawab lah, kan banyak itu. Kata itu katanya, muka Sumansur langsung berubah gitu. Dia nggak jadi lama-lama, langsung kabur ke mobilnya, sudah tuh pergi ngacir gitu. Jadi begitu ceritanya yang disampaikan ke saya gitu. Nah menurut pandangan saya itu langkah pertamanya, ibarat dalam pepatah Minang dia tidak langkah kanan gitu. Langkahnya itu langkah kiri, jadi tidak disambut dengan welcome gitu ya. Kalau dalam cerita adat ini dia tidak disambut dengan pakai rabana gitu. Jadi kedatangannya ya dalam tanda kutip ini tidak terlalu diharapkan. Lagian saya sambil canda-canda kepada adik kelas itu, kalau dia buat investasi ke Sumbar ya terimalah saya bilang. Tapi kalau buat tahfiz ya di Minang tuh dari zaman Belanda itu ulama-ulama besar tuh udah membuat sekolah-sekolah pendidikan Islam. Yang kurang di Sumatera Barat itu adalah koneksi atau korelasi pendidikan dengan pasar gitu. Sehingga ya problem Sumatera Barat itu sampai sekarang itu di sana tidak ada industrialisasi gitu ya. Sehingga dengan tidak ada industri, PAD daerahnya lambat naiknya. Ini kalau Sumansur membawa ke sana itu, misalnya di Mandeh itu dia bangun misal resort untuk turis ya, saya kira itu sangat menguntungkan bagi Sumatera Barat dan orang Minang. Atau dia bangun pusat institusi pendidikan besar gitu, itu juga bagus. Ya, jadi industri yang dibutuhkan Sumbar itu 3 sebenarnya. Pertama industri, yang kedua pengembangan pariwisatanya, yang ketiga pengembangan pendidikannya. Tapi kalau rumah tahfiz apalagi ada tujuan-tujuan hanya untuk pelang nama gitu, itu tidak terlalu diharapkan orang itu. Jadi saya pikir halu-halu itu ya berhentilah gitu. Seorang Minang yang udah lama bergelut dan berjuang dengan masalah-masalah agama ini mau dipakai halu-halu lagi oleh Sumansur. Di tujuannya itu ya ini prediksi saya ya. Di situ tuh ada lambang atau apa nama tahfiznya. Nanti dia berteriak-teriak di channel YouTube-nya, dan itu juga dipergunakan nanti untuk proposal-proposal lah kepada pengusaha-pengusaha, apakah itu orang Minang atau lain, bahwa apa yang dilakukan itu adalah untuk kepentingan dakwah. Tapi memang kalau untuk kepentingan dakwah ya dia hadirlah di tengah masyarakat pendidikan gratis gitu, itu sangat bagus sekali. Nah jadi sambil ketawa-ketawa saya naik kelas, ya ikutilah gimana perkembangannya gitu. Tapi kalau pikiran saya karena MUI nggak terlalu welcome, mungkin dia nggak akan balik lagi ke sana. Kalaupun balik, kamunya disuruh tuh saya bilang. Nah itu dananya kemana bang? Karena saya bilang tadi, Sumansur tuh duitnya banyak. Dia pakai daun ini bisa dibayar kamu tuh. Apalagi daun di Sumbar itu kan banyak. Kamu sapu itu daun, jadi duit sama dia itu. Dan kalau kamu bisa berpikir seperti dia ya, kamu bisa masuk. Tapi kalau kamu pakai dalil yang benar, pakai dalil-dalil apalagi antum denganannya kan di Azhar. Kalau pakai kitab-kitab ya nggak akan nyambung nanti itu sebelum. Jadi nggak tahu salah, diikuti aja lah. Jadi nggak dia bikin. Tapi apa yang sesungguhnya terjadi kan masyarakat akan melihat. Jadi gitu para pemirsa, dia sedang berhalu-halu. Orang kena musibah di Pasaman, Sumansur bukannya datang ke situ memberikan bantuan, tidak. Karena bagi dia itu tidak masuk dalam agenda dia itu. Agenda dia itu bagaimana uang masuk. Ya uang masuk ya dengan mendirikan proposalnya itu rumah tahfiz, itu masuk di pikiran Sumansur. Karena itu dia mencari tempat yang tidak gampang itu diceritakan dalam cerita pendidikan. Dicarinya lah yang untuk publikasi yang mudah, yaitu di kawasan Mande gitu. Kawasan Mande itu di Sumatera Barat, itu di kawasan pinggir laut, di daerah pesisir gitu. Nah itu akan jadi daerah pariwisata. Tapi kalau Sumansur di sana tuh membangun resort untuk wisata ya kita sangat welcome gitu, karena itu membantu program pemerintah pengembangan pariwisata.